kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik. Wah, kakak senang bisa bertemu dengan adik-adik lagi di minggu ini. Adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh berbagian di dalam sidang anak-anak. Tuhan, dapatkan hati kami, telinga kami, dan juga pikiran kami boleh tertuju hanya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya di sini kakak mempunyai 3 bola kertas. Kertas ini kakak remas-remas seperti ini, kemudian berbentuk menjadi bola. Lalu di sini ada satu wadah atau keranjang bolanya. Jadi nanti kakak akan melemparkan bola kertas ini ke dalam keranjang ini. Kita lihat ya, masuk atau tidak. Kita lempar bola pertama. Tidak masuk adik-adik. Kita lempar bola kedua. Tidak masuk juga. Kita lempar bola ketiga. Masuk. Wah adik-adik, ternyata dari 3 bola tadi cuma 1 yang masuk ke dalam keranjang ini. Wah adik-adik, ternyata kakak tidak selalu bisa ya memasukkan bola ke dalam keranjang. Sama adik-adik, kakak dan adik-adik juga sekalian, kita tidak selalu serba bisa adik-adik, karena hanya Tuhan yang serba bisa. Sama seperti cerita minggu ini tentang Tuhan yang merubuhkan tembok Yeriko. Wah, bagaimana ya ceritanya? Yuk kita sama-sama dengarkan. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai kardus. Kardus ini kakak bentuk lingkaran. Kita anggap seperti tembok Yeriko, adik-adik. Di balik tembok Yeriko ini terdapat kota Yeriko, adik-adik. Nah, orang-orang Yeriko ternyata sangat sombong, adik-adik. Ini orang-orang Yeriko sangat sombong ternyata adik-adik, karena kota mereka dikelilingi oleh tembok yang kuat dan tebal adik-adik, sampai musuh pun tidak bisa masuk untuk menyerang mereka. Wah, tapi setiap hari mereka berbuat jahat dan tidak menyembah Tuhan. Karena itu Tuhan menyuruh Yosua, pemimpin orang-orang Israel, untuk menyerang kota Yeriko adik-adik. Wah, tetapi orang-orang Yeriko menertawakan orang-orang Israel. Kenapa ya? Katanya gini, hahaha, mana mungkin mereka bisa masuk ke kota ini. Tombak dan pedang mereka saja jika menusuk tembok kita akan hancur dan patah. Hahaha. Lalu Tuhan menyuruh Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko sekali sehari. Dan Yosua berkata kepada orang-orang Israel, "Hai orang-orang Israel, ayo baris, kita akan mengelilingi tembok Yeriko tanpa suara, dan hanya para imam yang meniup sangkakala." Wah adik-adik, orang-orang Yeriko mengintip dari atas. Ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, orang-orang Yeriko menertawakan. Hahaha, mengelilingi tembok Yeriko dengan meniup sangkakala. Hahaha, lucu sekali. Hahaha. Wah, orang-orang Yeriko menertawakan orang-orang Israel adik-adik. Nah adik-adik, keesokan harinya Yosua bilang kepada orang Israel, "Ayo kita kembali mengelilingi kota Yeriko tanpa suara, dan hanya para imam yang boleh meniup sangkakala." Adik-adik tahu tidak berapa hari mereka mengelilingi tembok Yeriko?
Ya, mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Setiap hari, pagi-pagi sekali, mereka mengelilingi tembok Yeriko tanpa suara. Dan hanya para imam yang meniup sangkakala. Dan setiap kali itu juga, orang-orang Yeriko mengintip dari atas tembok dan menertawakan mereka. Hahaha, lucu sekali mereka mengelilingi tembok kita sambil meniup sangkakala. Hahaha. Nah adik-adik, tapi sebenarnya orang-orang Israel mulai merasa takut. Benar gak ya Tuhan itu hidup dan dapat merubuhkan tembok Yeriko? Wah adik-adik, ternyata orang-orang Israel mulai merasa takut. Tadi pada hari ke-7 Yosua bilang kepada orang-orang Israel, hari ini kita akan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan nanti ketika aku bilang bersoraklah, kalian harus bersorak dengan nyaring. Wah adik-adik, hari itu adalah hari yang tidak terlupakan. Ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko ini sebanyak 7 kali. Putaran pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, hampir mereka mengelilingi tembok yang ke-7 kali. Dan apa yang terjadi? 7. Wah, terdengar sangkakala yang panjang. Dan Yosua bilang, bersoraklah. Wah, dan semua orang bersorak. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Wah, semua orang bersorak dengan nyaring adik-adik. Dan apa yang terjadi? Wah, tembok Yeriko mulai krek 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 krek. Krek krek. Boom. Wah, adik-adik, tembok Yeriko roboh. Wah, adik-adik, Tuhan luar biasa. Tuhan serba bisa. Adik-adik, kalau Tuhan serba bisa, maukah kamu meminta tolong pada Tuhan? Ya, mau. Adik-adik, kalau Tuhan serba bisa, Tuhan bisa tidak menolong kamu? Ya, bisa. Adik-adik, jika Tuhan serba bisa tidak membantu kamu belajar? Bisa adik-adik. Jika Tuhan serba bisa tidak membantu kamu mencari mainan? Ya, bisa. Tuhan bisa membantu kita mencari mainan kita yang hilang. Adik-adik, Tuhan luar biasa. Tuhan serba bisa. Karena itu kita perlu meminta tolong pada Tuhan ketika kita merasa takut dan khawatir, karena Tuhan akan membantu kita. Oke, yuk adik-adik kita hafal ayat. Hafal ayat minggu ini adalah Matius pasal 19 ayat 26. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Sekali lagi adik-adik, Matius pasal 19 ayat 26. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Oke adik-adik, semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu bisa. Tuhan, aku mau belajar meminta tolong kepada Tuhan di saat aku merasa takut dan khawatir. Terima kasih juga Tuhan, karena telah membantu aku. Terima kasih Tuhan. Amin.